Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai psikologi sosial. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri Hamid Syarifuddin dengan NIM akhir 0043. Kemudian Salma Maulida dengan NIM akhir 0006. Yang kemudian Anas Muhammad Alifi dengan NIM akhir 0022. Kemudian Fadila Izatul Fandra dengan NIM akhir 0029. Kemudian Nur Raudah Ismiyah dengan NIM akhir 0036. Nah, masuk materi pertama yaitu pengertian psikologi sosial yang akan dibawakan oleh saudari kita, saudari Nur Raudah Ismiyah. Jadi saya akan menjelaskan tentang apa itu psikologi sosial. Sebelum masuk ke psikologi sosial, saya ingin menjelaskan apa itu psikologi. Psikologi adalah ilmu pengetahuan dari ilmu terapan yang mempelajari perilaku fungsi mental dan proses mental manusia melalui prosedur ilmiah. Jadi, psikologi ini adalah sangat membantu kita mengetahui sikap manusia, upaya menyesuaikan diri, serta berhubungan dengan orang lain dengan cakupan grup atau individual, sehingga memudahkan kita untuk memahami pemikiran, perasaan menurut cara mereka sendiri. Kemudian, psikologi sosial adalah ilmu yang membicarakan atau membahas mengenai tingkah laku individu terhadap lingkungan sosial dan budayanya. Ini ada banyak contoh tentang psikologi sosial seperti kegiatan mudik lebaran, korupsi, prostitusi, angka kriminalitas yang tinggi, terdapat anak jalanan, pencemaran air, tawuran, dan kepadatan penduduk. Sekian dan selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya. Baik, memasuki materi selanjutnya yaitu tentang tujuan mempelajari psikologi atau psikologi sosial. Nah, yang pertama yaitu untuk memahami psikologi sosial. Jadi apabila kita mempelajari psikologi atau psikologi sosial, kita tuh bakal belajar untuk memahami apa itu tentang psikologi sosial, tentang apa itu pengertiannya, apa itu teori-teorinya, dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terus selanjutnya yaitu untuk membantu membentuk kepribadian. Jadi kalau kita belajar tentang psikologi atau psikologi sosial, kita bakal dibantu untuk dibentuk kepribadiannya gitu. Terus yang selanjutnya yaitu untuk menghadapi situasi sosial yang semuanya tidak baik saja. Jadi kalau misalnya kita itu punya permasalahan gitu, tapi kita tuh belajar tentang psikologi, kita tuh jadi tahu gitu tentang gimana cara menghadapinya gitu. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu untuk mengetahui dan memahami perilaku manusia. Jadi kalau kita belajar psikologi ini, kita tuh jadi tahu tentang atau kita tuh dapat memahami tentang psikologi tentang perilaku manusia. Seperti itu. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi atau menuliskan materi dari rekan-rekan saya sebelumnya. Psikologi sosial menurut beberapa ahli. Yang pertama, Sager dan Beckman pada tahun 1974. Ilmu yang mempelajari individu dalam konteks sosial. Yang kedua, Joseph E. McGrath pada tahun 1965. Ilmu yang menyelidiki tingkah laku manusia sebagaimana dipengaruhi oleh kehadiran, keyakinan, tindakan, dan lambang-lambang dari orang lain. Yang ketiga, Dewey dan Huber pada tahun 1916. Studi tentang manusia individual ketika berinteraksi biasanya secara simbolis dengan lingkungannya, yaitu dengan lambang yang digunakan oleh manusia untuk saling berinteraksi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang interaksi sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial, yaitu hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok, yang dimana individu dan kelompok tersebut dapat mempengaruhi orang lain. Antar kelompok ini dapat saling bekerja sama atau bahkan melakukan konflik, yang dimana itu disebut sebagai bentuk interaksi sosial.
Dan bentuk interaksi sosial tersebut tidak harus secara langsung ataupun formal dan informal. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian interaksi sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gill, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis antara individu dengan individu lain atau dengan kelompok atau hubungan antar kelompok. Hubungan ini tercipta karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Lalu yang kedua, menurut Macionis, interaksi sosial adalah hubungan aksi dan reaksi seseorang dalam hubungannya dengan individu atau kelompok lain. Yang ketiga, interaksi sosial menurut Bloom and Selznick, proses yang dilandasi oleh kesadaran adanya orang lain dan seseorang tersebut memerlukan respon terhadap tindakan orang lain. Sekian. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga kelebihan hanya dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.